Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini merayakan ibadah tutup tahun kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas semua kejadian yang telah Kau rencanakan di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau tutup fokus kami semua di dalam
Mungkin setelah lagu ini ada yang mau menyampaikan, ada yang mau maju ke depan untuk memberikan kesaksian, saya persilahkan. Kita mau angkat pujian biar aja. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bersaksi tidak berlama-lama karena ini proses sudah sekian puluh tahun. Memang ini kesaksian saya sudah
persoalan hidup yang seharusnya saya tidak begitu jauh, namun ternyata saya adalah manusia juga. Walaupun pada saat itu saya melakukan pelayanan di gereja saya yang lama, namun ternyata saya adalah manusia. Mungkin itu juga proses yang harus saya hadapi. Berkian-kian tahun Bapak Gembala sangat tahu persis ceritanya ini. Yang terkadang saya seperti membela diri terhadap segala situasi dan kondisi, seperti yang juga pernah terjadi kepada salah seorang cerita di dalam Alkitab. Namun seseorang ini yang bernama Ayub tidak bersekutu dengan setan iblis, roh kejahatan dunia ini. Namun dia sempat berbantah-bantahan juga berdebat dengan Tuhan tentang keberadaannya, dan sempat mempertanyakan keadaannya mengapa harus dibegitukan oleh Tuhan. Namun ternyata ini juga memang jalan kami berbeda dengan jalan saya berbeda dengan Ayub. Kalau saya sempat bersekutu dengan kuasa kegelapan setan iblis, bahkan sampai yang terjauh sekalipun saya sempat datangi. Dan itu merupakan pengalaman hidup saya yang sangat membekas di dalam diri saya, bahwa Tuhan itu pencemburu, itulah adalah benar adanya. Dia tidak ingin kita terjatuh, namun kejatuhan itu pun oleh Tuhan izinkan terhadap kita, karena kita terkadang hanya mencari jawaban doa, bukan mencari proses di dalam kehidupan kita. Bahkan keuangan saya juga sempat melorot jauh, karena apa yang diminta oleh dukun-dukun itu saya penuhi. Kalau boleh saya mengatakan sekali lagi di depan jemaat, kalau saya membeli mobil, mungkin mobil second yang kondisi terbaik yang saya pakai. Namun semuanya itu ternyata saya pergunakan dengan hal yang di luar nalar manusia juga. Setelah saya tersungkur jatuh di dalam keadaan kelemahan saya di depan Tuhan Yesus di rumah saya, di tengah-tengah kesendirian saya sebagai manusia, ternyata Tuhan dengan keberadaan saya, dengan segala pengakuan saya di hadapan Tuhan, perlahan tapi pasti Tuhan menguatkan saya dengan berbagai keadaan. Kalau boleh pun Kak, saya mengatakan saya laki-laki, tapi mungkin berember-ember air mata saya tercurah ke bumi ini. Pertama untuk menyesali bahwa saya telah menyimpang dari ketentuan yang Tuhan nyatakan di dalam firman dan kebenarannya, karena Dia ingin kita selamat, kita ingin bersukacita, dan kita selalu ingin mengandalkan kekuatan Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan juga, bahwa kita akan mengalami kutuk kalau kita mengandalkan kekuatan kita dan manusia kita, apalagi hidup di dalam kebenaran. Semuanya itu pernah saya lakukan, dan ternyata dengan pengakuan demi pengakuan saya, dengan proses yang terus terjadi, dengan berbagai macam liku kehidupan yang memang Tuhan juga katakan kepada kita semua, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan lagi selalu biru. Musim harus terus berganti, dan jalan tidak selalu rata, izin terlambat dan berbatu. Namun saya mengakui bahwa Tuhan adalah Sang Immanuel yang menguatkan saya lebih kurang 6 tahun saya berumur di keadaan seperti ini. Namun saya pada saat ini puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dengan keberadaan saya, dengan segala kekuatan Tuhan, saya sudah dapat mengkerdilkan semua persoalan hidup saya. Bahwa saya tidak Tuhan yang hebat, Tuhan yang dasar, yang bekerja untuk kehidupanku. Walaupun pada saat ini segala apapun yang terjadi belum pulih, masih dalam proses, tapi aku percaya bahwa Tuhan adalah Sang Immanuel yang bukan menyertai saya, namun memberikan terang kasih petunjuk dan pertolongannya terhadap saya dan Bapak Ibu saudara semua. Kita yakin percaya
dalam kasih anugerah Tuhan kita memperoleh kekuatan seperti yang saya pernah alami. Dan puji syukur Tuhan, saya belum beberapa lama di gereja ini, ternyata saudara-saudaraku sangat menguatkanku. Bapak Gembala juga, terima kasih Bapak Gembala atas setiap hari yang Bapak rasakan dan saya rasakan Bapak berdoa untuk saya. Roh Kudus Tuhan sudah berbicara bahwa Bapak sedang berdoa untuk saya. Terima kasih Bapak, Ibu juga, dan saudara-saudaraku semua, adik-adikku. Mungkin kalau yang tua dari saya sebut abangku. Terima kasih Tuhan. Dan beberapa kegiatan juga, puji syukur jemaat mempercayakan kepada kehidupanku, dan semuanya ini terjadi oleh kekuatan kasih anugerah Tuhan yang saya nyatakan kepada Bapak Ibu. Karena saya bergaul dengan komputisme kegelapan secara mudah-mudahan di antara Bapak Ibu semuanya, baik keluarga yang di luaran sana, saya berpesan Pak, jangan sekali-sekali, sangat-sangat menyakitkan. Dan saya katakan pada saat itu Tuhan pun pernah murka kepada saya karena berbagai pekerjaan asa yang saya rancangkan ternyata gagal semua. Dan mulai beberapa waktu yang lalu, puji Tuhan, segala yang sesuatu yang tidak aku rancangkan semuanya ada di hadapanku. Tuhan menyediakan yang terbaik atas kehidupanku, walaupun aku dalam swasta, namun kehidupanku sudah menjamin, walaupun cukup-cukup saja, namun sampai akhir hidupku mencukupi, bahkan mungkin berlipat ganda. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudaraku semua, pada sumber pemusik. Terima kasih. Ruangan yang pinjam dulu sebentar untuk menyampaikan bahwa sekali lagi kepada Bapak Ibu, jangan kita terlena oleh berbagai bujuk lain yang katanya hebat, yang katanya kuat. Ternyata kita punya Tuhan Yesus yang terkuat, terhebat di dalam hidup kita. Segala setan iblis, roh jahat di bawah kakinya, dan dinyatakan Tuhan juga di dalam hidup kita, bahwa persoalan yang ada di dalam hidup kita lebih besar kuasanya dari segala macam apapun kuasa roh yang ada di dunia. Dan saya sudah merasakannya, dan saat ini pun saya merasakan kasih karunia Tuhan memulai hidupku, dan dapat aku lihat dengan mata telanjang bahwa ada di hadapan kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara semua, Bapak Gembala dan Ibu. Selamat malam, Shalom. Selamat menjelang tahun baru 2025. Kasih anugerah dan berkat Tuhan melimpah atas hidup kita semua dengan damai sejahtera yang sudah kita dalam Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi, saya persilahkan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada saat malam hari ini, pada kesaksiannya, kami bersyukur kepada Tuhan. Di sepanjang tahun ini, Tuhan sudah menyertai kehidupan kami sekeluarga. Mungkin banyak cobaan, banyak tantangan yang kami hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami untuk melewati segala tantangan dan cobaan hidup. Dan pada tahun ini juga kami bersyukur, kebetulan anak kami yang nomor 1 kemarin bulan 11 sudah wisuda, jadi saya beban itu sedikit agak lepas lah sedikit gitu. Jadi puji Tuhan, dan kami juga keluarga mohon bantuan dari Pak Gembala, terutama anak kami karena ini belum bekerja, masih mencari pekerjaan, cepat bekerja itu. Jadi kami mohon bantuan dari Pak Gembala, dan selanjutnya kami atas nama keluarga mungkin di sepanjang tahun ini mungkin kami ada salah ya, mungkin dari
yang baru. Sekali lagi atas nama keluarga kami mohon maaf di sepanjang tahun ini kalau ada kekurangan kami kepada Bapak Ibu sekalian, dan pada kesempatan ini juga kami sekalian mengucapkan selamat hari Natal buat Bapak Ibu semua, dan beberapa jam lagi kita akan menyusun tahun baru di tahun 2025. Karena kebetulan memang di hari Natal kemarin kami tidak di rumah karena kami ada anak di Nete Kerbau, jadi kami ke sana, jadi tahun baru mereka ada di rumah kami gitu, tidak dekat. Dan sekali lagi kami mohon maaf, mungkin itu ada kesalahan dari kami akan bawakan sebuah pujian Tuhan. Ku rindu setiap waktu.
berkumpul di malam tahun baru ini, dan saya mewakili keluarga saya mau mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara keluarga kami selama 1 tahun ini, dan kami juga secara khusus meminta maaf ketika dalam keseharian, dalam pelayanan maupun tutur kata perilaku kami sekeluarga menyinggung Bapak Ibu Saudara. Kami meminta maaf dan kami mengucapkan terima kasih juga atas dukungan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan pada keluarga kami, baik secara moral maupun doa. Kami mengucapkan terima kasih karena tanpa doa Bapak Ibu Saudara kami tidak bisa melewati tahun ini. Dan saya mewakili keluarga saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dan selamat Tahun Baru 2025. Kiranya Tuhan Yesus menyertai menolong kita sekalian. Amin. Terima kasih. Yang mau bersaksi, silakan. Sambil menunggu kita angkat satu pujian lagi, tolong disabar dulu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
doa Tuhan apa yang terjadi, semua apa yang sudah kita capai kami jalani, Engkau ambil kembali. Saya berdoa terus itu Bapak anak tak kemana kami tidak tahu. Waktu itu saya sendirian, yang saya sendirian yang mana dan saya itu Yesus sendiri intinya itu mau pamit ke Jawa, kebetulan lari dari masalah gitu. Terus kami ke Jawa, nanti 1,5 tahun kami berarti tidak sekolah, karena masih kelas 5. Saya di situ bapaknya nggak ada komunikasi sama saya untuk tidak anak asal Jawa. Jadi pas datang-datang itu kita ke Jawa lalu nyampe ke sana. Lalu saya apa ini? Terus adalah mengikuti jalannya Tuhan. Mana keluar dari Jawa, nasibnya bapak mertua saya itu. Jadi saya selama di sana sendiri lagi Pak. Bapak anak-anak pulang ke sini, terus masalah kami yang di sini. Terus saya tiba di sana sendiri lagi, saya di sana keadaannya di karena sekolah muslim. Jadi saya di tengah-tengah Tuhan beri kekuatan kami untuk menjalani hidup ini yang kami tidak seiman gitu. Di situ dicoba dari berjalan bulan, masa tahun itu masa-masa sulit saya Pak sendiri. Saya minta kekuatan Tuhan, tolong saya dengan beri kekuatan di dalam keadaan ini Tuhan. Ya Tuhan. Terus sampai anak saya lulus, tentunya anak saya minta pulang ke Panggilan lagi. Jadi waktu di Jawa itu tes streaming bahkan visual. Dikasih saya sama situ, dari situ ada kekuatan itu Tuhan menguatkan saya di situ. Terus saya keempat itu saya bermasalah sendiri lagi.
tetap melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Saya mau menyanyikan pujian. Engkaulah kekuatanku, tempatku mengadu. Sejauh langit dan di bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Intinya kita harus mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pasrah aja kepada Tuhan. Terima kasih atas kesaksian saya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ada lagi yang mau bersaksi? Saya persilakan untuk maju ke depan. Kalau tidak ada yang mau bersaksi, oh masih ada. Silakan Tuhan. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesaksian. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kasih dan kemurahannya kami sekeluarga sampai saat ini dalam keadaan sehat. Apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 121 ayat 1, melayangkan pandangan ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan itu dari Allah yang menciptakan langit dan bumi.
yakin Tuhan menjaga kita, Tuhan penolong kita. Dalam keluarga saya sepanjang tahun 2024 ini memang di dalam kehidupan ini ada suka dan dukanya menjalani sepanjang tahun ini. Dan kami walaupun dalam kadang-kadang sakit, tetapi sakitnya hanya karena demam panas, ya, batuk pilek, jenis keluarga. Walaupun ada keluarga, ya, juga ipar, adik sepupu yang dipanggil Tuhan dalam tahun ini, tetapi kami selalu bersyukur kepada Tuhan dengan kebaikan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kami. Dan anak-anak kami juga walaupun kadang-kadang sakit karena demam panas, batuk pilek, ya sakit yang biasa-biasa. Nah, sepanjang tahun ini keluarga yang dekat, ini semuanya oleh kemurahan dan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin mata Tuhan itu tidak pernah terlelap dan tertidur. Kalau kita berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti memberikan perlindungan dan pertolongan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan cobaan. Tahun ini kami bersyukur pada Tuhan, anak-anak kami sehat, kuat, ya. Dan walaupun hafalan yang Tuhan sudah pensiun, tapi kami saat ini tidak pernah kekurangan. Itu yang saya rasakan. Anak-anak kami bisa sekolah, dan saya yakin mereka bisa berhasil apa yang mereka cita-citakan. Ini harapan dan permohonan kepada Tuhan. Saya minta pada Tuhan sama dengan tahu, jangan membuat saya miskin Tuhan. Karena kalau jadi miskin itu kadang-kadang juga saya berbuat yang tidak baik, ya, nekat. Jangan membuat kami, keluarga kami kaya, Tuhan. Karena kalau kaya bisa lupa dengan Tuhan dan bisa sombong. Karena kaya, ya. Karena orang kaya itu misalnya sombong dan bisa lupa dengan Tuhan. Buat kami hidup sederhana, cukup apa yang kami butuhkan, bisa memberi apa yang kami perlukan, bisa menyekolahkan anak kami. Itu yang saya minta dengan Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan mendengar apa yang kita minta sesuai dengan kebutuhan. Tuhan, Bapa kita di surga, mata Tuhan itu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhan tahu, saya yakin, dan iman dan pengharapan saya sebagai kepala keluarga. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan dalam keluarga, anak-anak bisa sekolah. Dan saya yakin masa depan anak saya Tuhan sudah persiapkan. Walaupun anak-anak saya tidak seperti mungkin anak yang lain, saya yakin tidak seperti yang lain ke gereja itu pemuda. Saya silakan, tapi saya tidak bisa memaksa. Tapi saya tidak berkecil hati karena ada kesaksian Andi Simon yang dipakai Tuhan luar biasa itu.
Dia itu orang yang katanya waktu masih pemuda itu dia senang berkelahi bandel, yang minum-minuman, tetapi luar biasa dipakai Tuhan. Kita tahu Andi Simon. Jadi Andi Simon katakan gak pernah beri kesaksian ya. Jangan kita macam anak itu bahwa itu kalau dia berbuat anak yang tidak baik, anak yang tidak menghargai orang tua atau durhaka. Belum tentu, karena rencana Tuhan lain dalam kehidupan kita. Nah ini yang saya yakin dan percaya, dan saya yakin seperti Daud juga demikian dalam hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya lupa mengucapkan selamat hari Natal walaupun sudah lewat 25 Desember, dan selamat tahun baru menyusul tahun baru 1 Januari tahun 2025. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Terima kasih. Saya serahkan Tuhan. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan kesaksian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian sampai akhir hidupku. Thank
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami telah memuji, kami telah meninggikan Tuhan, kami telah mengagungkan Engkau Bapa. Kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan saat ini tiba waktunya untuk kami duduk diam, untuk kami mendengar suara Tuhan. Bapa, Tuhan berkenan tuntun kami sekalian untuk mendengar, untuk menyerap, dan mampukan kami untuk menjadikan pedoman di dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau tuntun kami sekalian, agar kami senantiasa kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, biasanya saya selalu bersaksi, tapi malam ini kok tidak. Sebetulnya ya, apa yang terjadi siang tadi itu di luar pikiran saya. Pagi-pagi saya sehat, bahkan jam 11:30 kalau tidak salah, saya bersama orang tua kami ke pasar. Dan kemudian kami pulang, sampai di rumah tiba-tiba sakit. Orang bilang sakit saya itu sakit jantung. Ini kata YouTube. Dan sakit jantung yang saya alami, ini menurut versi YouTube, itu menjurus kepada jantung koroner. Nah, tapi tiba-tiba saya sakit, kemudian saya masuk kamar, saya berobat, sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian jam 3:30 Mama Tan masuk kamar, saya bilang, kamu berdoa untuk saya. Saya sudah berdoa. Nah sekarang kita doa. Kamu berdoa untuk saya. Kami perlu berdoa. Mama Tan tepuk tangan dalam nama Yesus. Amin. Saya merasa ringan sedikit. Nah kemudian 1 jam kemudian, jam 5, saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa mendelegasikan tugas ini kepada orang lain dengan cara seperti ini. Karena menyampaikan firman Tuhan ya, itu tidak bisa dadakan. Kita harus berdoa, kita harus minta tuntunan Tuhan, kita mesti minta penyertaan Tuhan. Sampai kesimpulan saya duduk diam. Ya. Jam 5 saja berdoa lagi tentang tangan. Puji Tuhan jam 5:15 saya mulai kuat. Jam 5:30 saya mandi. Nah kemudian saya baca-baca sebentar ya, karena memang saya sudah siap sebetulnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, tapi kita mesti baca-baca lagi. Jadi sekitar kurang 5 menit ya, tadi baru kami kesini. Dan saya sehat. Ini mujizat Tuhan Bapak. Saya percaya di dalam gedung gereja ini
Karena kita terlepas dari tahu atau tidak, kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Berkenan kepada Tuhan bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tetapi Alkitab katakan ini pemberian Allah kepada orang-orang yang dikasihi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sehingga sekarang saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu, bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Ya baik, untuk menyingkatkan waktu, saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat 23 mulai kita baca sampai dengan ayat yang ke-26. Saya baca untuk kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nyanyi huruf besar berarti Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berikut ayat yang ke-26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkah. Kita lanjutkan baca ayat yang ke-39 yang saya baca untuk kita semua. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Puji Tuhan. Ayat ini ya, bukan untuk pertama kali saya khotbah di sini. Sudah berulang-ulang kali, bahkan hamba-hamba Tuhan juga banyak yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sebelahnya ya, pasal 37 ayat yang pertama, di sana dikatakan dari Daud, ya. Nah, jadi ini pengalaman rohani Raja Daud dari muda sampai tua. Nah, kemudian kalau kita melihat ayat yang ke-23 itu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah, maksudnya jalan hidupnya yang hidupnya berkenan. Nah, dari konteks ini kita bisa tahu bahwa ada banyak orang juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita termasuk orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, kemudian di ayat 23 juga dikatakan menetapkan langkah-langkah orang. Saya pernah menyampaikan di sini dalam terjemahan yang lain ya. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia membimbing ya jalan hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan dengan langkah yang pasti menuju hari esok yang penuh harapan. Ini kata Nabi Yeremia, ini ilham Roh Kudus. Nah, kemudian Bapak Ibu, kata berkenan ini menjadi penting ya untuk kita dalam.
apa sesungguhnya yang dimaksud dengan berkenan. Ada banyak terjemahan ya. Ada yang diartikan setuju, cocok, sepakat, kemudian menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14 ya, itu vokal grup akbar ya, dari surga sana, makhluk-makhluk ilahi ya. Di dalam vokal grup itu ya, dikatakan kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa sakit, kita bisa kecewa, bisa dikecewakan orang ya. Kita bisa mengalami masalah. Tadi malam saya buka WA, ya, ada anak muda WA saya, ada masalah di dalam keluarga saya. Ibu itu menangis tidak berhenti. Disuruh tenang, sabar, tidak mau berhenti. Tolong doa ya Kom ya. Saya tutup WA itu ya, kemudian saya ajak istri, ayo kita berdoa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Damai sejahtera dari Allah turun atas orang itu. Singkat kata, saya tidak peduli dengan itu lagi. Tapi saya buka lagi WA. Ada WA lagi dari itu anak muda ya. Tante saya sudah diam, tidak nangis lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun masalah, apapun persoalan, penyakit yang menimpa kita, Yesus yang kita sembah malam hari ini, Dia sebagai pemenang, Dia maha kuasa, Dia luar biasa, yang membuat orang itu jadi tabah, menjadi tenang. Saya tadi sempat begini ya, mau telepon Pak Matius atau Agus tadi. Cuman itu tadi yang dadakan begitu, ini kurang bagus. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan, kalau memang Tuhan tidak izinkan hamba-Mu pelayanan hari ini, malam ini, tidak apa-apa. Yang penting sukacita, damai sejahtera Allah menguasai kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya sedang ya, bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini ya, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu ya, Tuhan bimbing. Tapi namanya manusia ya Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan dengan berat-berat yang dibimbing itu terlepas. Hanya ada masalah. Tapi di sini kita melihat kehebatan Allah kita. Sekalipun orang itu mungkin begini, tangkap lagi, anak. Ya apa? Kita kuat sampai hari ini. Itu semata-mata karena Tuhan. Saya pikir ada banyak pengalaman ya, yang membuat hati kita kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa?
Ada seorang ibu ya ngobrol dengan saya. Dia bilang sama saya nggak percaya loh Pak Gembala nggak punya duit. Dalam hati saya, yang tahu kan saya, bukan Anda. Ya. Tapi pada saat saya nggak punya uang, ada WA dari Morateli, dari orang Kedang. Berapa yang dikirim? Tidak banyak. Bagi orang yang punya duit. Bagi saya yang tidak punya duit, luar biasa. Besoknya kita lihat di rekening ada. Nah, jadi pada saat ya kita susah, kita banyak keperluan, duit tak punya, ya. Ada yang sakit, kita seringkali aneh juga ya Tuhan ini. Sudah tahu ada masalah kok dibiarin. Alkitab katakan Allah tidak pernah terlambat untuk menolong orang-orang yang dikasihi. Amin, Bapak Ibu. Allah tidak pernah terlambat untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Dia tolong tepat pada waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-25 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi sosok Daud ini ya, dari masa remajanya, dari masa kecilnya, dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bisa Bapak Ibu baca ya, pada saat Goliat menantang Daud. Apa kata Daud? Yang kau tantang itu bukan saya, tetapi Allah. Dan Daud keluar sebagai pemenang. Nah, jadi Bapak Ibu, pengalaman Raja Daud ini juga menjadi referensi di dalam hidup kita. Bahwa sesungguhnya kita juga punya pengalaman seperti Raja Daud, dari muda sampai tua. Tidak pernah orang-orang benar, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan. Saya seringkali bersaksi di sini ya. Saya sampai di kota Pangkalan Bintang 75 hanya punya uang 500 rupiah. Sementara seorang pun tidak saya kenal. Tetapi Tuhan pelihara kami dengan baik. Uang 500 rupiah waktu itu habis seminggu. Karena kami menginap di mes daerah waktu itu. Tuhan pelihara dengan baik. Sampai-sampai saya pernah makan singkong tahun 75 waktu anak pertama saya lahir. Ini pengalaman. Tetapi kasih Tuhan melalui peristiwa itu, saya bersama istri kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Waktu itu ini maaf ya, saya bukan merendahkan istri. Nah, beliau dari keharingan, jadi masuk Kristen kena diancam saudaranya karena saudaranya guru agama Kristen. Saya guru DKI. Ya. Jadi waktu kami mengalami cobaan di rumah berdoa ya, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Istri saya berdoa kepada kakek kita. Saya tidak tahu itu ilmu dari mana ya.
Jadi bahasanya kaki hitam, tapi kami diproses sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Saya bersyukur punya istri Bapak Ibu mendoakan saya. Tempat tangan, saya izinkan kamu tempat tangan. Saya bisa sembuh dan bisa berkorban malam. Nah kemudian Bapak Ibu, ayat yang ke-39 ya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kita semua yang ada di dalam gedung gereja ini adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau ada orang yang minta tolong doakan keluarga saya. Jangan bilang kena dulu. Nanti aku akan lapor sama Bapak Kepala. Ini misalnya Pak Matius pernah mengalami itu ya. Ada orang sakit tiba-tiba minta dalam live sembuh. Betul ya Pak Matius? Orang-orang benar ya. Itu pasti orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan pasti menjadi berkah. Oleh sebab itu jangan ragu. Kalau ada orang yang minta didoain, doakan. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan mengapa kita ini kok disebut orang benar atau orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam kitab Mazmur itu juga ya, pasal 119. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 saya baca untuk kita semua. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mengapa kita disebut orang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan ya? Alkitab tegas untuk menyampaikan kepada kita malam hari ini, supaya kita semua yang ada di dalam gedung gereja ini, Tuhan selalu dekat dengan kita. Tapi kalau kita tidak merespon Tuhan, ya gak bisa. Nah, untuk itu mari kita yang ada di dalam gedung gereja ini di tahun 2025 kita membangun keakraban dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Tuhan sekarang bukan itu untuk kita. Tapi kalau kita tidak mau, itu tidak terjadi. Tapi kalau kita bilang, ya Tuhan, siap komandan, itu akan terjadi. Saya percaya Bapak. Malam hari ini kita datang ke gereja ini karena Tuhan, karena tuntunan Allah dalam hidup. Nah, itu bagian yang pertama ya. Kita mesti membangun keakraban dengan Tuhan. Tuhan siap, saya mau dekat dengan Tuhan. Nah, jadi tahun 2025 dijauhkan kiranya kita bolong-bolong datang ke gereja, kita bolong-bolong berdoa ya.
kita berdoa ini berdasarkan pimpinan kita, bukan pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan Tuhan. Ada pelajaran khusus tentang doa, Bapak Ibu. Doa pribadi, doa bersama, doa sahabat, ya, kemudian doa lantai. Nah, ini akan kita dalami ya ke depan. Selanjutnya, yang pertama membangun keakraban dengan Tuhan. Berikut kita lihat ayat 165. Ya. 165 dari pasal itu juga. Yang berbunyi demikian: besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Nah, jadi melalui kita membangun keakraban dengan Tuhan, dengan catatan, ya Tuhan, saya siap untuk dekat dengan Tuhan. Saya tidak mau berpisah dengan Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan beri? Ketenteraman yang besar. Bukan ketenteraman yang kecil, Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan ketenteraman yang besar, bahkan maha besar. Sehingga apapun yang kita alami, ketenteraman itu tetap menjadi kemenangan. Karena Allah bersama-sama kita. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghindari. Yang bisa jangan. Ketenteraman itu mengalir deras di dalam kehidupan orang-orang yang mencintai hukum Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Selanjutnya, Bapak, supaya tidak terlalu panjang, kita baca ayat yang ke-105 dari pasal itu juga. Saya baca untuk kita semua. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita membangun keakraban dengan Tuhan, ya, nah kemudian ketenteraman yang besar itu mengalir di dalam hidup kita melalui firman Tuhan, melalui hukum Tuhan, ini menuntun kita. Sehingga di dalam menjalani hidup ini kita bisa tahu, oh itu keliru, oh itu benar, ini pas. Luar biasa, Bapak. Luar biasa. Firman Tuhan menuntun kita untuk menuju hari esok yang penuh harapan. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu, ya seperti tidak terlalu lama. Saya baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-14 dulu. Ayat yang ke-14 dulu. Bagian A. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Coba di sana. Elisa seorang nabi, muridnya Elia. Ada banyak sekali mukjizat yang terjadi. Kalau Bapak Ibu baca ya, di dalam Alkitab
Elisa sakit dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berpulang ke rumah Tuhan. Kenapa terjadi demikian? Karena memang Alkitab katakan manusia itu dari debu satu kali akan kembali menjadi debu, dan menjadi debunya itu bermacam-macam. Ada yang mati sakit, ada yang mati macam-macam. Tetapi semuanya terangkum di dalam rencana Tuhan. Tapi tahukah kita semua ya? Kita baca ayat yang ke-21 ya. Dan pasal itu juga ini pasal 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang benar. Ya tentu Bapak Ibu ya, kejadian seperti tidak selalu. Kalau Bapak Ibu baca ya dari Kejadian sampai Wahyu, satu-satunya yang terjadi pada Elisa. Pada yang lain tidak. Nah, ini membuktikan Bapak Ibu ya, yang menurut manusia tidak ada harapan, yang menurut manusia ada jalan keluar. Kerajaan Israel Utara ya, sering didatangi gerombolan Moab, bangsa Moab. Dan pada saat terjadi orang meninggal, gerombolan itu datang. Nah, karena ketakutan, mayat itu tidak sempat dikubur di dalam kuburnya, karena kuburan di Israel gua ya kusir gua, jadi dibuang aja ke situ. Orang yang sudah mati bermanfaat bagi orang yang hidup. Di sini Allah memberikan pengertian kepada kita semua bahwa Allah kita tidak terbatas. Dia bisa melakukan apa saja. Itu pasti terjadi. Apa yang Tuhan mau, itu pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, Tuhan punya rencana di dalam hidup kita ini berbeda satu sama lain. Kalau Elisa sampai tulangnya, ya, kita bisa bayangkan mengantar orang mati ya, itu disertai dengan isak tangis karena duka cita ya, karena mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi mereka. Tapi tiba-tiba hidup. Tapi saya bayangkan sukacitanya luar biasa ya. Ini Allah kita, ini Tuhan kita, ini Juru Selamat kita, ini Gusti Yesus. Oleh sebab itu, saya tekankan ya, malam hari ini kita melihat kembali di dalam diri kita. Apa yang kurang di tahun 2024 kita tinggalkan kurang lebih. Sekarang jam 7:30 ya, lewat dikit. 7:30, 7:10, 7:11, 7:12. 4 jam setengah kita tinggalkan di tahun 2024. Kemudian mulai dari jam 00 sampai jam 1 dan seterusnya kita bangun ya, sesuatu yang baru dengan Tuhan.
Sehingga di tahun 2025 apa yang tertulis di dalam kitab suci itu kita alami, itu kita rasakan. Seluruh janji Tuhan yang besar dan luar biasa itu menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Amin. Buat firman Tuhan. Semoga kita sama-sama berdiri. Karena waktu sudah 7:30 lewat ya. Jadi saya tidak mengajak kita menyanyi, tapi dengan hati yang tertuju kepada Tuhan kita bersyukur. Dan dengan imannya 4 jam setengah ke depan kita masih ada ya. Sehingga kita di tahun 2025 dapat menikmati kehidupan yang memberikan kepada kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang maha kasih. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sadar kami jauh dari sempurna, tetapi oleh kasih setia Tuhan Engkau nobatkan kami sekalian menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan, menjadi orang benar, menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Bapak, kami sangat bersyukur dan kami percaya di tahun 2025 Tuhan akan berkarya lebih besar lagi, lebih dasar lagi di dalam hidup kami sekalian, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Segala kelemahan dan kekurangan kami tinggalkan bersama-sama dengan tahun 2020. Kami mau menata hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menikmati berkat Tuhan. Kami mau menikmati kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya tuntunan Allah terus terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini termeterai di dalam kehidupan kami sekalian, sehingga kami tetap kuat, kami tetap memandang Tuhan, kami tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami percaya kebenaran ini termeterai di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kebenaran ini menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dinamis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan telah memberkati sebuah pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan malam hari ini. Kami juga percaya Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat yang hadir dengan berkat-berkat istimewa dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan terus menyertai hidup kami hari depan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di sebelah kiri. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan, saya atas nama keluarga mengucapkan selamat hari kita 20 Desember tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2025. Mohon maaf kalau pada hari ini kurang menyenangkan bagi Bapak. Tuhan memberkati kita semua. Nah kemudian di depan kita sama saya sudah ramai ada Tuhan. Untuk ini dengan kasih Kristus saya minta didatangi Ibu Kristina untuk memimpin kita untuk menerima Tuhan. Berkata semangat Ibu Kristina. Mari.